不行，我不学。对不起，我这……谢谢你为我做的一切，做真正的夫妻。 Halo guys, balik lagi bersama Mimin Ganteng. Bagaimana nih kabar kalian hari ini? Mimin doain semoga masih diberi semangat, sehat selalu, dan diberi rezeki lebih ya. Di video kali ini Mimin akan lanjut membahas Donghua berjudul Wu Ying Sanqian Dao episode ke-30. Seperti biasa, sebelum masuk ke rekap ceritanya, buat kalian yang menonton video ini dan belum subscribe, tolong di subscribe dulu ya guys. Dan jangan lupa nyalain lonceng biar nggak ketinggalan update terbaru dari channel From Zero. Playlist untuk Donghua ini juga udah tersedia bagi kalian yang baru aja bergabung dan belum sempat nonton episode sebelumnya ya. Ya udah deh, gak usah berlama-lama, langsung saja kita ke rekap ceritanya guys. Scene diawali dengan Sujo yang merasa sedih karena sebentar lagi dia akan menjadi seorang duda karena kepergian Qingmo. Qingmo sendiri meminta maaf karena dia terpaksa harus pergi karena tidak ingin terus-terusan melihat Bang MC menjadi terluka. Dengan teknik pencerahan bulan yang Qingmo miliki, terlihat bahwa niat pedang Sujo bisa disegel hingga tidak bisa mencegah kepergian sang istri. Di saat itu pula Qingmo berterima kasih karena Sujo sudah mau berkorban banyak untuk dirinya dan meminta Sujo sabar menunggunya pulang ke kota Lin'an lagi. 不行，我不学。对不起，我这……谢谢你为我做的一切，做真正的夫妻。 Tidak lupa Qingmo juga meminta ayah dan juga Yunji untuk menjaga Sujo dengan baik setelah kepergiannya ke Akademi Jixia. Qingmo memang bersedia untuk ikut bersama dengan Lotu ke Akademi Jixia, namun kebersediaan Qingmo ini mempunyai syarat di mana kedepannya Lotu ataupun Akademi Jixia tidak boleh menyulitkan Sujo ataupun keluarga Qin lagi. Bahkan di sini Qingmo mengancam tidak akan membiarkan Lotu untuk pergi jika permintaannya tidak dikabulkan. 姐姐，女儿，骆驼，我跟你曾不准再为难我夫君和父亲。 Tentu saja Lotu bersedia menuruti semua permintaan dari Qingmo serta berjanji tidak akan pernah datang ke kota Lin'an lagi untuk mengganggu Sujo maupun keluarga Qin. Beberapa saat kemudian Lotu juga langsung membuka formasi teleportasi guna pergi ke Akademi Jixia dengan sangat cepat bersama dengan Qingmo. Tangis kesedihan pun terlihat dari Sujo maupun Qingmo karena perpisahan mereka ini. Sebelum pergi, Lotu juga membawa mayat dari Jiming dan juga Jilin untuk kembali ke Akademi Jixia. Di saat itu pula dia memperingati Bang MC bahwa ini adalah sebuah jalan yang dipilih oleh Qingmo dan Sujo sama sekali tidak bisa membuat pengecualian. Setelah kepergian Lotu, Bang MC kelihatan sangat marah sembari membuat sumpah kalau dia akan membalaskan semua kejadian di hari ini. Terlihat fenomena langit pun langsung berubah setelah sumpah dari Sujo tersebut diungkapkan. Dari arah lain, Yufang yang melihat kejadian ini tentu saja menganggap kalau sumpah dari Sujo bukanlah hal yang biasa, dimana karena sumpah tersebut bisa mengubah fenomena langit dan juga bumi. Dia juga sangat yakin di masa depan Lotu pasti akan mendapatkan sebuah masalah yang cukup besar dari pembalasan dendam Bang MC kita. 竟然引动了天地交感，这个骆驼怕是要倒霉了。 Di saat itu pula Bang MC lekas menghampiri Yufang untuk menanyakan informasi detail serta identitas asli dari Lotu.
Yu Feng pun kemudian menjelaskan panjang lebar di mana di benua ini ada 3.600 negara bagian dan ada 100 daftar praktisi teratas. Di antara 100 praktisi teratas tersebut hanya ada 9 orang yang dikenal sebagai 9 orang gila. Ke-9 orang ini tentu saja lebih baik ketimbang 100 orang praktisi teratas yang disebutkan oleh Yu Feng sebelumnya. Dan Babang Lotu adalah salah satu di antara 9 orang gila tersebut. 这天下3600州，收拢天下前100名的人才，号称9痴，每一个人都是无上人杰呀，便是其中的书痴。 Mendengar semua yang dikatakan oleh Yu Feng sontak membuat Su Wujo merasa emosi serta berkata kalau keabadian pasti akan berakhir. Bang MC juga sama sekali tidak merasa takut jika harus berhadapan dengan Lotu yang merupakan salah satu dari 9 orang gila di benua ini. 天长地久，有时间。师兄，骆驼很强。 Namun karena kondisi tubuhnya masih lemah sekarang, Yu Feng menyarankan Bang MC untuk tidak gegabah karena akan sangat sulit untuk mengalahkan Lotu jika hanya dalam waktu yang sangat singkat. Apalagi jika harus mengorbankan nyawa dari Su Wujo sendiri. 你可千万不要冲动送死啊！师兄心里有数就好。 Su Wujo pun akhirnya mendengarkan nasihat yang diberikan oleh Yu Feng untuk sekarang, dan di saat yang sama Yu Feng juga memberitahu kalau dia tidak bisa berlama-lama berada di kota Lin'an karena bendera militer sudah berkibar. Su Wujo pun lantas bertanya akan pergi kemanakah Yu Feng setelah keluar dari kota Lin'an. Dengan tertawa Yu Feng menjawab tentu saja dia akan pergi ke tempat yang mempunyai banyak anggur merah. 军旗现世，我不能在临安城久留，美酒多，我就去哪里了。 Dia juga kemudian berpamitan kepada Su Wujo untuk pergi meninggalkan kota Lin'an sekarang juga. 咱们江湖再见，江湖再见。你接下来什么打算？ Setelah kepergian Yu Feng, Qin Fengsa dan Yunji mendatangi Su Wujo untuk menanyakan apakah rencana selanjutnya yang akan dilakukan oleh menantunya. Su Wujo berkata bahwa saat ini dia harus meninggalkan kota Lin'an untuk berlatih menjadi lebih kuat lagi. Qin Fengsa pun memaklumi keputusan yang dibuat oleh Su Wujo karena jika terus berada di kota Lin'an tentu saja akan menghambat perkembangan dari Bang MC sendiri. Di saat itu pula Yunji meminta maaf kepada Su Wujo karena selama ini sudah salah menilai tentang kepribadian kakak iparnya. 在临安城待着，也只会限制。对不起，我之前我们是一家人，没什么对不起的。 Tanpa ada rasa marah dan kekesalan sedikit pun, Su Wujo malah meminta Yunji untuk tidak perlu meminta maaf karena merasa mereka semua adalah sebuah keluarga. Setelah kepergiannya nanti, Su Wujo berharap Yunji dapat menjaga keluarga Qin dengan baik bersama dengan ayahnya. 秦家都要靠你照顾了。等你和姐姐回来的。岳父， Mendapat kepercayaan dari kakak iparnya tentu saja membuat Yunji akan menerima kepercayaan tersebut dengan baik. Dia juga akan sabar menunggu Su Wujo dan juga Qingmo pulang kembali ke kota Lin'an. Su Wujo pun akhirnya berpamitan kepada Yunji dan juga Qin Fengsa sembari berjanji akan kembali membawa pulang Qingmo ke kediaman keluarga Qin mereka. 我很快就会带你姐回来的。虚无中。 Setelah melihat Su Wujo pergi, bendera militer lantas bertanya kepada Qin Fengsa siapakah ayah dari Su Wujo sebenarnya. Qin Fengsa menjawab bahwa saudara Su adalah ayah dari Su Wujo dan ketika dulu sebelum kematiannya saudara Su pernah pulang ke kota Lin'an untuk mempercayakan Su Wujo kepada Qin Fengsa. 将死之时，回到了临安。他还有脸回来？ Ternyata dia punya keberanian untuk kembali, ucap bendera militer kepada Qin Fengsa. Di sini nggak dijelaskan ya kenapa bendera militer berbicara seperti itu kepada almarhum ayah Su Wujo. Sebelum Qin Fengsa pergi, bendera militer memberitahukan kalau kota Yunzu pada saat ini tidak mempunyai seorang pemimpin. Tentu saja bendera militer berbicara seperti ini karena dia akan memberikan kesempatan kepada Qin Fengsa untuk mengikuti tes dalam pemilihan pemimpin kota Yunzu. Diketahui kota Yunzu sendiri adalah ibu kota provinsi, jadi kota Lin'an ini kayak kabupatennya gitu guys. 临安城所在云州谷主，你若能夺得云州，诸侯王吗？
Tentu saja kesempatan menjadi pemimpin kota Yunzhou ini membuat Qin Fengsa kaget. Dia juga berpikir jika memang nanti dia menjadi seorang pemimpin dari kota Yunzhou, maka penghinaan dari Akademi Jixia hari ini akan bisa terbalaskan. Singkat cerita, sebelum benar-benar pergi meninggalkan kota Lin'an, Suju kembali pergi ke sebuah tebing yang biasa dia kunjungi. Siapa yang menyangka ternyata di tebing ini juga sudah ada Li Qingxi yang memang udah menunggu kedatangan dari Suju. Yap, kembali lagi seperti biasa Li Qingxi menggoda Bang MC dan memberikan sebuah ciuman agar kelak setelah meninggalkan kota Lin'an, Suju masih mengingat dia. 你又来干什么？我感动吗？许无招，你要干嘛？我要让你永远记住我。林青子。 Sementara itu di kediaman keluarga Qin, Qin Fengsa kelihatan cukup sedih ketika dia mengingat-ingat saat Suju berusaha untuk mendapatkan kepercayaan dari keluarga Qin. 真是把我们秦家的脸都丢尽了！废物！ Dan pada saat Qin Fengsa masuk ke dalam gudang senjata, dia sangat kaget karena patung perunggu yang ada di dalam gudang tiba-tiba saja menghilang. 个混蛋，把我的铜像偷走了！ Yap, benar, tentu saja patung tersebut sudah dijadikan esensi darah oleh Bang MC kita ya. Dan petualangan bagi Suju untuk menjadi lebih kuat guna membalaskan dendam akhirnya dimulai guys. 骆驼，你小子，给我等着！ 但我心中有你。 Scene kepergian Suju kali ini juga sekaligus menutup episode kali ini ya guys. Sampai di sini dulu video kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian kata-kata ya. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dan jangan lupa subscribe serta nyalain loncengnya ya guys. Mimin selaku penulis narasi, tukang voice over dan tukang edit video pamit undur diri. Salam hangat, see you in the next video. Bye bye guys. See you next week.